Itu oke loh bos. Itu bukan terburu-buru. Dengan teknologi yang ada, dengan satu yang ada, cepat itu memungkinkan. Cepat dan rapi itu memungkinkan. Tapi kalau terburu-buru, nggak mungkin rapi. Itu setuju. Iya sih, tapi masalahnya sekarang yang saya perhatikan orang nggak bisa membedakan antara cepat dan terburu-buru. Nah itu dia. Dan kebanyakan orang maunya cepat. Yang dia maksud cepat itu terburu-buru. Terburu-buru dalam membuat keputusan, terburu-buru melangkah, terburu-buru untuk berkata-kata. Kayak nggak ada self control gitu. Ya, makanya ujungnya kan kalau yang sering saya ajarkan kan adalah self awareness atau kesadaran diri. Apakah ini memang terburu-buru ataukah cepat gitu kan. Kalau terburu-buru jelas itu unplanned. Karena terburu-buru dia bisa fail to plan. Tapi kalau cepat itu mungkin. Karena gini loh, banyak orang tuh maunya buru-buru yang ada muter-muter. Gitu. Atau gini, biasa orang gitu, dah bikin dulu aja, ngelangkah dulu aja. Nah, hebat gitu. sih kalau berani sih. Itu kan ada yang begitu, motivator gitu kan. Langkah dulu aja. Nanti bisa gitu ya. Kalau sambil jalan, sambil benahi. Kalau saya malah itu kan kalau timnya tim startup gitu bos. Kalau misalnya kita baru mulai dalam mencari sebuah arahan, kita masih jajak-jajak, wajar sih jajak-jajak di mana kita ingin dapat view yang lebih luas, kita mencoba jajak pelan-pelan, lihat dengan resiko yang terukur. Oke. Kalau misalnya contoh kita sudah tahu ya kan, kita mau ngapain, natanya tuh pelan. Gitu loh. Kita udah tahu nih kita mau ngerjakan apa, blueprintnya sudah semakin jelas. Menata blueprint aja tuh bertahap dan pelan. Nanti nggak langkah-langkah dong, nggak mulai-mulai dong, planning terus. Ya nggak dong, pasti pada saat kita sudah melihat blueprintnya, kita udah tahu kita mau kemana, heading kemananya udah jelas, arah besar udah kelihatan. Nah kita akan menata langkah-langkah kita dengan hati-hati. Ya, jadi bukan melangkah tanpa sebuah arahan yang jelas gitu kan. Nah kalau orang yang baru mulai memang dia pengen jajak-jajak ya bahasanya ya, jajak-jajak. Silakan aja tapi terukur, dengan resiko terukur. Jangan bablas gitu loh. Cuma memang hari-hari ini karena apa yang dikonsum ya oleh masyarakat kita melalui sosial media khususnya membuat orang suka terburu-buru dalam segala hal gitu. Ya kan? Dan akhirnya banyak yang kena dampaknya gitu. Kalau gitu bisa investasi sembarangan. Oh itu ya, itu. Memilih jalur usaha juga asal asal pokoknya teman ngajak ikutan gitu. Ikut-ikutan. Akhirnya kasihan sih, bukannya maju tapi ambles gitu loh. Habis itu juga bekerja juga akhirnya jadi nggak semangat ya, karena kan pasti kan waktu salah langkah itu ada dampaknya kan, pasti kan dampak itu berdampak lah sama jiwanya kita. Gitu. Nah karena saya dulu juga mantan orang yang terburu-buru sebenarnya. Bukan mau cepat ya? Mau cepat dan terburu-buru. Oh iya, saya tipikal orang yang demikian dan memang saya perhatikan akhirnya juga ngulang gitu loh. Apa yang dikerjakan ngulang, bukannya menuju sasaran tapi ngulang karena ternyata nggak cocok. Waktu perombakannya itu lebih buang waktu dan tenaga lebih banyak lagi. Tapi boleh nggak sih trial and error? Jajak-jajak bagus di fase awal sih. Tapi kalau sudah menuju sudah semakin jelas, nggak bisa trial and error terus menerus. Harus buat keputusan untuk melangkah, untuk terus terus melangkah sampai walaupun apapun badai yang menghadang gitu kan, harus berketetapan untuk pokoknya finish gitu. Gitu ya. Di awal jangan, mungkin kita masih jajak. Tapi pada saat semakin
Oh, di awal tuh oke untuk menjajakan, Iya. untuk kita bisa try and error tuh di awal oke gitu ya, oke. Ya. Si coach. Kenapa coach? Lagi limbung coach. Enggak, iya. Jadi Ada. kan begitu. Ini masalah masuk keduanya adalah di awal boleh, oke, paham. Di tengah-tengah jangan. Iya, contoh kalau udah nikah nih, ya kan jajak-jajak kan kayak pacaran. Iya, betul. Pacaran kita saling kenal lah. Iya. Kayak cocok nggak sih? Oke nggak sih kita menjalani hidup dengan dia gitu. Tapi di jejaknya jangan kelewatan. Jangan. Lewat batas bahaya. Jangan bikin jejak. Hanya jajak. Nih kayak bahasnya tahu mau kemana nih. Iya, dan pada saat sudah buat keputusan, ya kan seperti kita, oke, saya sudah mau merit, ya sudah dong, jangan lihat kiri kanan lagi, ya Fokus. kan, fokus ya kan dengan yang sudah dinikahi, fokus dengan perusahaan yang kita sudah bangun, usaha yang kita pilih, jangan, oh dia lagi bagus sana, kita pindah ke sana, oh lagi bagus ini, ya kan, oh lagi musimnya, ada kadang-kadang ada bisnis musiman ya, Iya. lagi musim tol gitu kan, tongsis, kita jualan Tong Ciupia, oh enggak ya, lagi mau mulai nih, gue bulan. Iya kan? Iya. Banyak yang kayak gitu. Waktu menghadapi tantangan, tekanan, matanya tuh suka menyimpang gitu loh. Lirik sana, lirik sini. Yang kayak gitu mentalitasnya nggak akan jadi. Itu kan dari segi perusahaan ya. Tapi kalau dari segi cara melakukan cara perusahaan bergerak, itu kan bisa kita rubah ya. Tapi gimana? Cara kerja sebuah perusahaan, baik itu dalam pemasarannya, keuangannya, dan sebagainya, prosesnya ya mungkin maksudnya ya, proses pekerjaannya. Selama itu semakin tajam, efektif dan efisien, silakan. Ya kan? Pasti Ya. ada titik efektif dan efisiennya dong. Ya, betul. Iya. Tapi kan kalau ada, ya ini dunia udah berubah ya. Kita lihat ada dunia sudah totally change lah. Dipercepat gara-gara pandemi. Dihancurkan karena pandemi. Langsung keselak, iya. Itu dia. Ya dipercepat, dihancurkan ya. Teknologi yang harusnya kita adapt atau adopsi gitu ya. Adaptasi di tahun mungkin let's say 2030 baru kita bisa bermain di area itu. Dipercepat menjadi tahun 2022, 2023, 2024. Kan perubahannya sangat luar biasa, signifikan banget. The way of life itu kita bisa berubah. Tadinya kita meeting mesti ketemu, sekarang tiap kali meeting online. Tadi siang saya baru, kan anak saya udah kelas 6 SD yang kedua. Yang kecil udah kelas 6 SD, akan naik SMP. Tadi kalau sekolah kan biasa kalau ada open house sekolah itu kita mesti ke sekolahnya, kita lihat sekolahnya seperti apa, itu ketemu guru-gurunya, ada seminarnya di sekolah. Sejak pandemi, sekolah udah gak gitu lagi. Open house-nya online. Dikasih lihat sekolahnya seperti apa, virtual touring open house itu ya. Cara mengajarnya bagaimana, di-record sama mereka, anak-anak SMP yang tahun lalu itu seperti apa, dikasih videonya semua. Jadi apa ya? Jadi berubah. Nah, yang tadinya mesti offline menjadi online. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kayak saya juga nggak suka. Saya lebih suka, ya Pandi tahu saya lah ya, saya lebih suka offline ketemu, ada emosinya, terlihat auranya, terlihat apa ya, kebersamaannya gitu loh. Online kan kita nggak on cam. So sekolah juga nggak tahu saya siapa, cuma baca nama doang gitu. Kadang cuma kasih kode-kode doang. Tidak real open house buat saya. Bahkan dipaksa. Dan mereka juga mencoba, ini adalah try and error-nya mereka. Apakah ini sukses atau tidak? Apa yang mesti diubah, apa yang mesti diperbaiki, kan begitu, Bos. Iya. Nah, ini kan sama kan, ini kan cara bekerja sudah. Kalau menurut saya itu tidak ada masalah ya. Kalau kita punya teknologi yang memungkinkan ya untuk bisa seperti itu, tidak ada masalah. Dan memang teknologi tidak bisa menggantikan segala hal ya. Pastikan ada hal-hal yang dimana perlu dilakukan dengan tatap wajah, tapi juga ada hal-hal yang cukup ya dengan online ya. Tinggal si pelakunya aja ya bijak-bijak memilih mana yang
bisa dengan online, mana yang tidak bisa dengan online, sehingga online tidak online yang penting sasarannya tercapai kan, esensinya kan itu. Ya. Itu tidak ada masalah sih, itu bagus. Masalah terbesar tuh begini, berapa banyak orang yang punya kemampuan bijak untuk bisa membedakan kapan dia harus online dan kapan dia harus onsite ya. Oke. Karena dibutuhkan ketajaman ya dalam memilah, dalam memetakan begitu kan ya. Itu butuh jam terbang, Bos. Ya, Coach. Jadi sebenarnya bukan di teknologinya bermasalah, tapi yang diperhatikan, yang kita perhatikan adalah banyak insan gitu kan, yang sebenarnya saat ini apakah mereka siap gitu. Oke, berarti yang mesti disiapkan adalah teknologi dan orangnya. Teknologi sudah ada, orang yang nggak siap percuma juga. Percuma, yang ada buat orang depres ya. Kalau dia tidak mampu menguasai teknologinya itu kan. Tapi orang harus berubah nggak sih? Berubah pasti, itu ada teknologi, tidak ada teknologi kita harus berubah kan. Nah itu dia ya. Konteksnya kan memang perubahan itu, hidup itu perubahan. Yes. Jadi perubahan itu pasti dong, final itu. Kita harus berubah, kita harus bisa lah ya update ya. Nah tapi ya itu yang tadi kita bahas adalah apakah cepat baik? Ya tergantung kita mampu menguasai kecepatannya atau tidak. Oke. Ya ibaratnya mobilnya bisa lari 300 km per jam, ya hebat. Kalau bisa ya bisa dikelola nggak gitu, bisa handling nggak gitu. Kalau nggak bisa handling kan tabrakan, Bos. Ya kalau mobilnya Lamborghini 300 km per jam udah kayak cuman lari 100 mah aman. Enggak juga ya? Kalau 300 enggak lah, 200 saja berasanya kayak angin mapak muka kok. Gitu. Enggak lah, waktu zaman saya masih pakai mobil Sometimes gini itu. loh, Coach. Masih bisa. Banyak orang memimpikan hal yang besar ya. But the big question is, apakah kalau hal besar itu tiba dalam hidup mereka ready? Ya, itu yang tidak pernah ditanya kepada hidup diri mereka loh ya. Karena untuk menerima atau mengelola hal yang besar itu dibutuhkan kesiapan mental yang luar biasa loh, Coach. Betul loh, nggak mudah loh, Coach. Dibutuhkan kemampuan mengelola diri, mengelola orang, dibutuhkan kerelaan, ya kan, dibutuhkan kapasitas hati yang luas dan sebagainya. Jadi cepat terburu-buru. Lalu kita tuh mau kemana? Apakah kita siap? Ya kan? Nah, apakah kita mampu tiba di tempat yang kita lagi buru-buru itu, gitu, ya kan ya? Kadang-kadang nggak diperhatikan kesiapannya, gitu loh. Saya percaya gini loh, Tuhan juga mempercayakan kepada yang siap mengelola, bukan yang cuma mau mengelola, gitu. Siap nggak? Mau dan siap kan dua hal yang berbeda ya? Ya. Mau, semua orang mau, siap nggak? Belum tentu. Oke. Cepat boleh, yang penting tidak terburu-buru dan disiapkan dulu orangnya. Betul. Nah, itu yang kata tepatnya ya. Betul. Silakan aja kalau mau cepat, yang penting kita siap. Siap, dan jangan sampai terburu-buru Kalau kesannya. terburu-buru itu Seperti unplanned ya, tidak. terburu-buru tuh pokoknya kepikir apa, lakukan apa, pengen cepat, reaktif gitu kan ya. Nah, yang seperti itu bahaya sih. Kalau cepat itu proaktif. Kalau cepat itu artinya sebenarnya Dia gini loh. tahu yang mesti lakuin, udah ada planningnya. Intinya cepat. Istilah-istilah ini agak saru lah ya. Sebenarnya bukan, kita lagi nggak membahas dari segi konteks bahasa kalimatnya, lebih membahas dari perilaku yang dimaksud kita Iya, adalah betul. jangan sampai kita membuat sebuah keputusan langkah itu terburu-buru tanpa mempertimbangkannya dengan matang. Itu setuju. Ya kan, tapi kalau kita sudah mantang gitu kan, dan memang kita sudah siap, bisa bisa memungkinkan kita cepat, ya baik sekali. Yang dikhawatirkan ini banyak orang yang belum siap, ya kan, mereka ingin buru-buru karena mungkin melihat profiling orang-orang yang menghasut mereka juga terburu-buru gitu kan, dan profilingnya bagus gitu kan. Akhirnya ya jadi korban. Cara mempersiapkannya cara apa sih? Mental kah atau spiritual kah atau apa nih? Untuk orang itu is ready. Is ready to Sekarang start. gini, kalau orang udah punya keinginan ya, orang udah punya nafsu ya, sulit dia membedakan. Oke, berarti Kan dia sudah mau. Punya keinginan salah nggak? Nggak salah. Yes. Ya kan? Tapi kalau dia nggak mampu menguasai diri,
keinginan dia sampai membuat dia terburu-buru, itu yang jadi masalah. Setuju. Nah, Gitu. pertanyaannya adalah untuk mereka supaya siap, apakah mereka bisa mengenali dirinya dan aware dengan apa yang terjadi supaya nggak terburu-buru atau gimana? Mungkin kalau di awal ya, tips buat orang-orang yang baru mulai ya. Pertama, ada baiknya mereka punya komunitas atau orang-orang yang bisa membantu mereka menajamkan kembali. Butuh feedback. Contoh, kita punya ide A. Sebelum dieksekusi, datanglah sama orang-orang yang berpengalaman. Oke. Asli Ya. ekspor ya. Dan cobalah tektokan sama mereka. Ada feedback-feedback apa enggak nih? Kan mereka kan, ya tentunya orang-orang yang juga bukan hanya pengalaman, tapi peduli sama dia lah ya. Iya. Dari feedback-feedback dia itu kan kita bisa lihat tingkat kesiapan. Ya, pada saat kita terima feedback-feedback itu lalu kita bisa kita punya jawaban atas feedback itu, lalu kita punya kemantapan ya kan pada saat kita menjawab ataupun kita merenungkan apa yang dimaksud, apa yang ditanyakan, ya silakan go ahead. Nah, mungkin itu salah satu filter yang bisa kita pakai. Ya. Gitu ya. Jadi jangan diem-diem aja langsung main Sika. bablas aja gitu. Itu bahaya sekali. Ya, mungkin salah satunya itu ya, ada komunitas, ada mentor ya yang mencoba untuk menajamkan apa yang kita renungkan. Ya lebih ke arah aksi expert ya, kata who is more important than how. Jadi bukan bagaimana caranya, tapi siapa yang expert, kita tanya sama orangnya akan lebih memudahkan kita. So ada coach, ada mentor, nah, itu yang bisa memudahkan kita sebenarnya. Ya itu salah satu cara ya. Kita butuh feedback. Kejelasan juga, supaya lebih clear. Bisa lebih clear. Gitu kan. Kacamata kita lebih ada embunnya nih, kita bersihin dulu gitu ya. Ya, jangan lebih didominasi oleh nafsu tanpa kesiapan. Ya, waktu kita tektokan kan akan it's gitu. Nah, tinggal kita putuskan terakhir. Itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Nice. Untuk pemula ya. Tapi kalau saya rasa untuk orang-orang yang udah punya jam terbang, mereka filternya lebih kuat. Apa tuh filter apa tuh? Ya filter untuk menentukan timing yang tepat untuk memulai. Karena kan mereka sudah jam terbangnya tinggi. Ya kan, bahasanya asam garam. Ya ujungnya balik lagi sebenarnya adalah ketenangan. Tapi kan nggak semua orang cukup tenang ya. Banyak yang otaknya copot ya. Nah itu dia. Kalau kan. pengen tahu apa istilah otak copot, ikutin tuh seminarnya Coach Emil. Ya kan akan tahu istilah copot. Otak copot. Mungkin teman-teman yang dengar mikir gini, apa Otak gua copot. Emang bisa copotin gitu? Ya kan kayak kepala gua nggak pernah copot ya, masih di sini aja kan. Iya. Ya, tapi kalau tertarik pengen tahu istilahnya, itu dengarkan dari Boleh. Coach Emil. Iya, tolong add Ini IG Coach saya. nih nggak pernah nih bikin dong flyer Coach, bantu-bantu kita dong. Boleh, ayo nanti kita bikin, saya Hah? bikin deh. Kalau Ya, bosan Dino ngomong, saya pasti bikin. Satu sesi lah. Ini kita coba invite 20 teman-teman yang interest gitu kan ya. Karena Coach Emil punya materi yang bagus banget tentang otak copot. Judulnya Otak Copot. Bisa aja. Iya memang, karena kalau udah copot nggak bisa berfungsi Coach. Oh iya memang. Gak bisa mikir. Gak Bisa mikir gitu. Nah, kebanyakan orang suka copot. Nah, itu kan akhirnya kalau otak copot ya tadi nggak tenang, akhirnya nggak bisa lebih wise, nggak bisa buat keputusan dengan tepat di waktu dan tempat yang tepat. Gak mudah sih ya untuk tenang. Not easy. Apalagi ditambah, Karena kayak ada tekanan. nah itu dia. Ada pressure. Kebayang nggak kayak lagi perang, adrenalin lagi rush, itu lagi banyak adrenalin, terus disuruh tenang gitu loh. Wah itu sih. Atau mungkin lagi kita sebagai fire department, pemadam kebakaran gitu ya, lagi ada pabrik kebakaran, kita mesti masuk nolongin orang sambil pademin api. Wah itu kan, Butuh ketenangan. nah itu not easy loh. Buat keputusan yang tepat, apakah ini pintu boleh saya dobrak apa enggak, apakah saya sanggup nolong orang ini apa enggak, apakah ntar telepon jatuh apa enggak, itu butuh perhitungan yang sangat matang dan ketenangan yang luar biasa. Wih itu sih. Itu harus butuh orang yang sering masuk ke dalam api. Exactly. Nah sama halnya dengan bisnis juga, atau mungkin dalam hidup ini ya. Kita kalau sampai, ya mungkin saat ini kondisinya
yang ya anggaplah udah sampai tahap itu gitu ya. Dikejar-kejar hutang, itu juga bingung omset turun, semuanya drop semuanya. Wah, kalut bingung gitu ya. Wah, anak mau makan nggak bisa. Wah, pressure luar Meledak, biasa. pung. Wah, kan gitu kan mesti tenang. Copot otaknya. Mari kita kulas, ya kan, kita ulas masalah copot otak. Saksikan di event berikutnya loh. Loh iya loh itu kan sebenarnya sama konsepnya. Gimana kita lebih Ya, tenang. betul. Dan memang kita pengen himbau teman-teman semua ya. Khususnya di tahun-tahun ini, bukan tahun-tahun yang mudah, gejolak sangat banyak di berbagai area ya. Jangan sampai copot otaknya. Ya itu ya, mungkin yang kita pengen ingatkan juga ke Setuju. teman-teman semua. Dan jangan terburu-buru dalam membuat keputusan. Tetap tenang, bagaimana kita bisa melihat peluang dengan baik. Dan ask the expert, tanya sama yang lebih paham. Ada mentor, ada coach-nya, supaya kacamata lebih bersih. Dan bisa melihat semua lebih clear. Ya, betul. Baru kita buat keputusan, buat kebijakan. Betul. Luar biasa lah. Oke. Kayak tadi kita udah mulai ya? Saya tiba-tiba masuk udah mulai kita ya? Udah mulai. So, ya kita udah hampir 1 bulan ya, nggak ada bongkar. Betul. Pasti banyak yang kangen nih. Ini kangen ya. Nanti kita akan bahas lagi di event-event berikutnya. Semoga kita bisa ada onsite. Siap. Nanti kita ketemu ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Oke, sampai jumpa lain kali next week. Bye-bye.